Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa, saya BP 19011025. Baiklah, dalam video ini akan menjelaskan sinyal elektrik dan transmisi sinaps. Baiklah, simaklah video berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang potensial membran, potensial berjenjang, dan potensial aksi. Nah, langsung aja kita mulai dari potensial membran. Jadi, membran plasma semua sel organik itu memiliki potensial membran. Potensial membran ini dia itu merujuk pada pemisahan muatan yang berlawanan jenis, yaitu positif dan negatif di kedua sisi membran. Jadi gini, bisa dilihat di sini gambar A ini ya, gambar A ini dia disebut tidak memiliki potensial membran. Kenapa? Karena di sini tidak ada pemisahan muatan yang berlawanan. Lihat nih, di sini semuanya berpasangan, ya kan? Positif negatif, positif negatif, positif negatif, semuanya sama rata. Nah, kemudian lihat gambar B. Dia ya, ini tuh pada cairan intrasel, ini cairan ekstraselnya. Nah, di sini terlihat bahwa dia terdapat pemisahan muatan yang berlawanan jenis. Lihat nih, di sini dia nggak rata kan, nggak semuanya berpasangan. Coba kalau dipasangin, pasti nggak akan berpasangan semua nih. Nih, lihat di sini dia lebih negatif, sedangkan pada cairan ekstraselnya dia juga sama, dia nggak berpasangan semuanya. Lihat nih, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, lihat di sini dia pada cairan ekstraselnya lebih positif, sedangkan pada cairan intraselnya dia lebih negatif. Nah, inilah yang disebut dengan potensial membran. Dia memiliki potensial membran. Begitu juga ini. Lihat nih, ini kelihatan banget ya kan. Di sini ada yang seharusnya berpasangan gini, tapi mereka dipisahkan oleh membran ini ya. Nah, semakin banyak muatan-muatan yang tidak berpasangan, maka akan semakin tinggi pula potensial membran sel tersebut. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama, yang gambar E, yang A. Nah, yang A ini dia potensial membrannya lebih kecil dibanding dengan B dan C. Kemudian kalau yang B ini dia potensialnya lebih besar daripada A tetapi lebih kecil daripada C. Kemudian yang C ini dia yang memiliki potensial membran yang paling besar karena dia memiliki muatan-muatan yang tidak berpasangan baik di cis maupun di ces dengan konsentrasi yang banyak. Nah, sebenarnya apa yang membuat positif dan apa yang membuat negatif? Nah, jadi bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, jadi yang menjadikan dia itu positif atau negatif adalah ion-ion ini. Nah, yaitu ada ion natrium, kalium, sama protein-protein yang ada di intrasel. Nah, konsentrasi Na ini dia lebih banyak di luar sel atau lebih banyak di ekstrasel, sedangkan konsentrasi K+ ini dia lebih banyak pada intrasel. Kemudian untuk protein dia cuma ada di intrasel, yaitu amin ini dia mewakili organel-organel sel, karena organel-organel sel itu dia bermuatan negatif. Nah, ketika terjadi rangsangan terutama pada sel-sel pekarangsang ya kan? Nah, sel pekarangsang ini ada dua, yaitu ada otot sama saraf. Nah, gambaran ini yaitu adalah potensial membran dalam keadaan istirahat atau ketika tidak ada rangsangan. Nah, suatu saat ketika sel ini dia mendapat rangsangan, maka potensial membrannya dia akan berubah, tidak dalam keadaan istirahat lagi. Nah, sehingga
potensial membran ini dia itu bisa menjadi potensial berjenjang maupun potensial aksi. Nah, sebenarnya gimana cara kerjanya? Jadi gini, pada potensial membran dia kan terjadi pemisahan muatan-muatan yang seharusnya bersatu, ya kan? Misal gini nih, nah tiba-tiba dia dipisahkan, seret, kemudian dia ditarik ke sini semuanya, kemudian yang positif tarik sini. Pemisahan ini dia itu membutuhkan energi. Nah, jadi gaya tarik antar muatan positif dan negatif ini setelah dipisahkan itu masih ada. Nah, gaya tarik ini bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk melakukan kerja, manakala muatan-muatan ini dipersatukan kembali, ininya dihilangkan, kemudian dipersatukan. Nah, dia memiliki energi yang dapat dimanfaatkan. Nah, karena muatan-muatan yang terpisah ini dia mampu untuk melakukan kerja, makanya dia ini disebut dengan potensial membran karena berpotensi untuk melakukan kerja. Nah, menyatunya kembali muatan listrik yang tadinya dipisahkan oleh membran ini itu akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan oleh penyatuan kembali muatan yang tadinya dipisahkan ini itu akan digunakan oleh sel-sel pekarangsang tadi, yaitu otot dan saraf. Sel-sel saraf dia akan menggunakan listrik ini untuk menerima, memproses, menginisiasi, dan mengirimkan pesan. Kemudian pada sel otot, sinyal listrik ini akan digunakan untuk mencetuskan kontraksi otot. Itu. Nah, makanya sinyal listrik ini penting untuk homeostasis tubuh. Nah, tadi kan aku bilang kalau ini itu potensial membran saat istirahat. Nah, pada potensial membran istirahat ini, dia tidak akan menghasilkan listrik. Nah, barulah ketika ada rangsangan yang sesuai, dia akan menghasilkan sinyal listrik, dan potensial membran istirahat ini dia bisa berubah menjadi potensial berjenjang dan atau potensial aksi. Nah, untuk lebih paham tentang perubahan-perubahan dari potensial membran ini, ya, perubahan naik turunnya potensial membran ini, kalian perlu memahami istilah-istilah berikut ini. Yang pertama ada istilah polarisasi. Polarisasi ini dia adalah istilah yang menunjukkan ketika potensial membran itu tidak sama dengan nol. Jadi baik positif maupun negatif, pokoknya nggak nol aja, dia disebut dalam keadaan polarisasi. Artinya kan terdapat pemisahan muatan-muatan yang berlawanan, ya kan? Kalau dia dalam keadaan tidak polarisasi, pasti tidak ada muatan-muatan berlawanan yang terpisahkan. Jadi seimbang gitu plus minnya. Misalnya ini membran, plus minnya seimbang gini. Jadi tidak ada polarisasi. Nah, perlu diingat juga nih, kalau polarisasinya itu positif, berarti dia kelebihan muatan positif. Kalau polarisasinya itu negatif, berarti dia kelebihan muatan negatif. Nah, pada sel-sel pada umumnya, meskipun dalam keadaan potensial membran istirahat, biasanya sel itu selalu terpolarisasi. Misalnya sel saraf ini dia memiliki potensial membran istirahatnya yaitu negatif 70 mV. Jadi yang disebut potensial membran istirahat itu bukan berarti potensial membrannya itu 0. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu depolarisasi. Polarisasi ini
dia merujuk pada keadaan di mana membran menjadi kurang terpolarisasi. Artinya potensial membrannya itu dia akan mendekati nol. Mendekati nol bukan berarti jadi 0,1 atau 0,2 gitu ya, bukan. Tetapi maksud dari mendekati nol itu misalnya potensial membran istirahat dari sel saraf tadi kan negatif 70. Ketika sel saraf ini dia mengalami depolarisasi, ya, potensial membrannya yang tadinya pada potensial membran istirahat itu negatif 70, ketika mengalami depolarisasi dia akan menjadi misalnya negatif 60 mV. Intinya dia akan mendekat ke arah nol, tetapi bukan berarti dia mendekati nol kayak di matematika, bukan ya. Mendekati nol maksudnya dia semakin kurang terpolarisasi gitu lah ya, paham ya. Nah, kemudian ada istilah lagi repolarisasi. Nah, arti dari repolarisasi ini yaitu membran kembali ke potensial istirahat setelah terjadi depolarisasi. Jadi setelah mengalami depolarisasi oleh karena adanya rangsangan yang sesuai, ketika rangsangan tersebut berhenti, maka potensial membran akan kembali ke potensial membran istirahat. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini dia kebalikannya dari depolarisasi, yaitu keadaan di mana membran menjadi lebih terpolarisasi, atau dengan kata lain membran ini dia menjauhi nol. Jadi misalnya pada potensial membran istirahat sel saraf ini adalah negatif 70, ketika mengalami hiperpolarisasi dia bisa menjadi negatif 80 atau negatif 90, pokoknya menjauhi nol. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, dari istilah-istilah ini bisa dirangkum pada grafik berikut ini. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah potensial istirahat, itu di sini contohnya itu negatif 70. Ketika dia itu mengalami depolarisasi, dia akan naik nih menjadi negatif 60. Nah, ketika repolarisasi yaitu kembali ke keadaan istirahat, dia akan turun ke keadaan potensial istirahat lagi. Ya. Nah, kemudian ketika mengalami hiperpolarisasi, dia akan lebih negatif. Nah, dia akan lebih menjauhi dari potensial istirahat, dia akan lebih negatif sehingga kurvanya turun gini. Ya. Kemudian di sini dia mengalami repolarisasi lagi nih, ya, dari keadaan hiperpolarisasi menjadi ke potensial istirahat. Nah, terus tadi kan di atas aku bilang bahwa potensial membran istirahat ini ketika ada rangsangan bisa berubah menjadi potensial berjenjang atau potensial aksi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, jadi seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya potensial berjenjang dan potensial aksi ini? Nah, kita akan membahasnya sekarang. Nah, ini adalah perbedaan dari potensial berjenjang dan potensial aksi. Yang pertama, dalam hal perubahan potensial membrannya, kalau potensial berjenjang itu kecil perubahannya, itu cuma 10 mV atau 20 mV. Sedangkan kalau potensial aksi yaitu besar, yaitu bisa sampai 100 mV. Kemudian dia juga sifatnya itu singkat dan cepat dalam perubahannya. Nah, maksudnya 10 mV sama 20 mV atau 100 mV itu gimana?
Jadi misalnya suatu sel memiliki potensial membran istirahat itu misalnya dia 70, ketika dia mengalami potensial berjenjang, oh ya, potensial berjenjang sama potensial aksi, keduanya dia akan terjadi depolarisasi ya. Nah, bedanya kalau potensial berjenjang, misalnya potensial istirahatnya itu 70, dia cuma negatif 70 ya, sorry. Misalnya potensial membran istirahatnya itu negatif 70, ketika dia mengalami potensial berjenjang, maka dia akan berubah misalnya menjadi negatif 60 atau negatif 50, jadi cuma dikit doang. Tapi kalau dia mengalami potensial aksi, dia akan sangat banyak perubahannya, bisa sampai positif 20 misalnya, atau positif 30, pokoknya di atas 100 milivolt. Nah, tapi potensial berjenjang ini dia bisa berubah menjadi potensial aksi. Wah, gimana tuh caranya? Jadi gini, misal ini adalah kurva kayak tadi ya, kurva depolarisasi. Misalkan terjadi depolarisasi oleh potensial berjenjang. Jadi misalnya ini potensial istirahatnya segini, terus mengalami potensial berjenjang, dia akan segini terus sampai sini. Udah, ini potensial berjenjang yang normal. Nah tapi kita kan nggak tahu tuh batas pasti dari berapa ketika disebut kecil, berapa disebut besar. Nah batas pastinya itu adalah ini, yaitu ada yang disebut dengan ambang potensial aksi. Nah, ambang potensial aksi itu misalnya segini. Nah, jika potensial istirahat suatu sel itu misalnya segini, kemudian dia mengalami depolarisasi, tetapi depolarisasinya itu kecil, cuma segini, kemudian balik lagi segini. Nah, ini disebut dengan potensial berjenjang. Tetapi jika depolarisasinya itu tinggi melewati ambang ini ya, ini disebut dengan ambang potensial. Nah, ketika dia berhasil melewati ambang potensial aksi ini ya segini, nah dia di sini akan langsung meroket ke atas tinggi, karena potensial aksi itu pasti tinggi. Nah, tadi aku bilang bahwa potensial berjenjang itu bisa berubah jadi potensial aksi. Jadi misalnya gini, ini potensial istirahat, kemudian terjadi potensial berjenjang terus. Nah, suatu ketika potensial berjenjang ini dia bisa menyentuh ke batas ambang ini. Nah, ketika potensial berjenjang ini menyentuh batas ambang potensial aksi ini, dia akan meroket ke atas langsung. Nah, terjadilah potensial aksi. Nah, makanya potensial berjenjang ini dia bisa menjadi potensial aksi. Syaratnya ya ini melewati batas ambang. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu jarak. Jaraknya kalau potensial berjenjang itu dekat, kemudian kalau potensial aksi itu ke seluruh bagian membran. Jadi misalkan ini tuh membran sel ya, kita bandingkan langsung aja. Ini tuh potensial berjenjang, kalau ini potensial aksi. Nah gini, jadi ketika ada rangsangan yang masuk ke suatu bagian membran sel, misalnya ke sini, set, nah
sinyal listrik yang masuk ke bagian membran itu nggak akan kesebar ke seluruh membran. Jadi misalnya segini, segini. Nah, semakin luas cakupannya, potensial berjenjang ini dia akan semakin lemah, ya kan? Sehingga dia akan semakin lemah jika sinyal listriknya semakin jauh, sehingga sampai menghilang. Ya, di sini udah nggak ada lagi. Nah, beda dengan potensial aksi ketika dia dirangsang pada suatu bagian membran sel. Di sini misalnya, nah dia akan langsung merambat secara merata ke seluruh bagian. Nah, semuanya dapat sama rata dan sama kuat, tetap kuat, baik pada daerah yang dirangsang maupun daerah yang jauh dari rangsangan, tetap kuat. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian contoh-contohnya, nah, ini kalau potensial berjenjang itu ada potensial pasca sinap, reseptor, end plate, pemacu, gelombang lambat. Nah, mungkin ini agak asing ya, bahasa ini kita jarang ketemu dengan ini, tapi potensial berjenjang ini berguna nanti dalam mekanisme seperti saraf dan otot terutama. Kemudian kalau potensial aksi itu jelas ya, pada kontraksi otot skelet dia membutuhkan potensial aksi.